sekolah tuh gede banget. Oke. Kalau nggak salah 10 hektar ada kali ya. 10 hektar nih ya, sekolah boarding school ini. Oke. Kenapa Tom? Kenapa? Pak itu gitu. Itu Pak. Nggak ada. Gue liat masih ada. Nggak ada. Dekat kamu ada pohon nih gitu. Menurut gue itu logika. Soto ini Ustadz. Gue ada gitunya. Gue ngeliat itu yang tadi ngintipin gue kelas 1. Anjir masih ada dia. Tapi bentuknya kayak leak gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Alright. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Mudah-mudahan terus diberikan keselamatan dan kesehatan dan rezeki yang lancar ya. Amin. Amin. Malam hari ini kita sudah kedatangan seorang teman, Mas Tom Cuk. Selamat datang. Siap. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Terbalik dong. Teman Kliwon Culture guys. Saya pendengar sejak lama. Asik. Teman Kliwon kan kaknya culture. Betul. Bodoh amat. Shit. Iya lagi. Mas Tom ini beneran teman Kliwon ya? Betulan. Jadi boleh cerita dikit kali ya? Boleh. Boleh, silakan. Jadi gue dengerin PMK tuh dari awal. Karena kita di kantor yang sama waktu itu ya. Oh iya. Di kantor sama dia, gue kantor yang sama. Iya. Awal-awal tuh bener-bener gue dikasih tahu sama teman-teman. Mungkin gue thanks to teman-teman tempat bercakap. Mas Aris, Mas Don dan kawan-kawan ya. Mereka yang tuh dengerin deh. Karena gue cerita horor sama mereka. Lo coba dengerin ini. Lah, ini kan anak-anak gitu. Followersnya masih dikit. Gimana waktu itu? Sebelum ini ya. Sebelum voice over meledak ya. Belum. Udah 9.000 Pak. 9.000 ya. 9.000 ya. Banyak. Gitu. Oke, long story short ternyata Mas Tom ini punya cerita ketika masih sekolah di sebuah boarding school di Jawa Barat ya Mas ya? Iya. Betul. Mungkin gue cerita dikit. Sebenarnya tuh gue tuh penakut banget waktu kecil. Bener-bener penakut. Gue tuh lahir dan besar di Jayapura, Papua. Bener-bener takut sama begitu-begitulah. Cuma setelah 7 tahun akhirnya gue punya adik. Jadi gue saking sayangnya sama adik gue jadi nggak penakut gitu. Karena pas gue takut kata bokap gue, nanti kalau kamu takut adik kamu tinggalin dong. Langsung saya berani. Ada cowok atau cewek? Cowok. Gitu. Di Jayapura sampai umur berapa berarti? Sampai SMP tuh kayaknya sampai umur 12 tahun kali ya. SMP tuh. Terus SMA baru ke Jawa Barat tadi. Benar. Itu lahir ya? Lahir sampai 12 tahun tuh di Jayapura. Lahir dan besar di sana gitu. Udah habis itu ke sana ya kuliah di sini, kerja di sini sekarang. Oke, dan di boarding school itu ada banyak pengalaman supernatural ya? Nah, benar. Mungkin juga nanti gue ceritalah kenapa bisa kayak gitu. Yuk. Oke, silakan Mas Tom. Kami persilakan. Oke, lanjut. Jadi pertama-tama mungkin gue itu mengundang atau apa gue juga nggak paham ininya ya. Karena tadi gue transisi dari penakut ke pemberani, ternyata berani banget. Jadi terlalu berani banget. Jadi mungkin teman-teman jangan diikutin ya. Gue punya prinsip tuh yang takut yang kalah. Padahal sebenarnya kan kita berdampingan. Jadi percaya nggak percaya ya cerita gue ini. Kalau nggak percaya ya udah, kalau percaya kita bikin film gitu. Terus saking beraninya, jadi gue kalau kenapa-napa kayak gitu gue ngelawan. Kayak coba tunjukin dong. Suara doang. Gitu, nantangin. Gitu, nantangin. Dan juga dulu tuh gue di boarding school, setiap malam Jumat tuh ngedengerin radio horor. Jadi mungkin kalau teman-teman SMA gue nonton, mereka tahu lah. Setiap malam Jumat pasti gue pakai amplifier gitar listrik, colokin ke laptop, kita dengerin radio horor. Gitu. Nah, mungkin dari situ awalnya. Jadi gue mungkin cerita dari kelas 1 dulu ya.
Jadi ya gue kan orang baru lah ya di sekolah tadi gitu. Gue dapat semacam penyambutan menurut gue. Yang lucunya adalah sekolah tuh gede banget. Oke. Kalau nggak salah 10 hektar ada kali ya. 10 hektar nih ya sekolah boarding school ini. Oke. Karena ada lengkap kolam renang, basket, greenhouse, ada empang gitu. Dan ada hutan-hutan yang belum terjamah, tapi masih dalam lingkungan itu. Terus masjidnya tuh tingkat. Nah, karena anak boarding school Muslim, Islam gitu, Islamic boarding school, lu harus stay dari habis sholat maghrib sampai sholat isya di masjid. Ada kajian, kalau kajiannya udah selesai ya nongkrong-nongkrong aja gitu. Gue duduklah di selasar masjid namanya, di pinggir. Duduk, gue ngeliat nih ke arah hutan tadi. Kok ada yang bergerak? Gue bilang, kok ada yang bergerak? Maju, mundur. Jadi kayak keluar dari banyak pohon gitu, mundur lagi. Cuma kan jauh, jadi gue nggak bisa bilang itu apa. Tapi kelihatan warnanya beda lah dari pohon. Gue bilang lah ke teman-teman gue, oh ya, boarding school tuh sekamar berempat waktu itu. Jadi kayak gue bilang ke teman gue yang sekamar, lihat itu apa sih? Mana nggak ada kok. Sumpah itu masih gerak gitu. Nggak ada kok. Ah udahlah nggak ada gitu. Mereka juga penakut ternyata. Katanya, oh ya udah mungkin gue salah lihat. Tapi mungkin gue salah lihat sambil masih ngeliatin. Oh oke lah, cabut gitu. Udah selesai, udah balik ke asrama gitu. Oh terus di boarding school setiap pulang sekolah malam itu handphone dikumpulin. Lu boleh pakai handphone seharian itu kalau weekend. Malam HP dikumpulin. Terus jadinya ya kita ada yang main gitar lah, ada yang apa ya, dan ada sekumpulan orang-orang IQ tinggi ini mendengarkan radio horor di tempat yang horor juga sebenarnya gitu. Dengerin nih, ingat banget itu mungkin kayak baru bulan kedua, bulan ketiga lah gue di sana. Dengerin, takut nih kan. Terus karena boarding school kan kasurnya bang bed tuh. Teman-teman gue yang penakut ini, ya kalian semua penakut pokoknya. Asik itu, kita turunin kasur ke bawah. Tidurnya jadinya ngemper rame-rame. Ngemper. Udah pada pulang, ada yang ketiduran sampai pagi, ada yang penakut nggak mau keluar. Nah, terus itu pertama banget gue lihat. Oh ya, mungkin gue cerita lagi sebelum masuk ke situ. Kamarnya lumayan gede. Kamarnya tuh sebenarnya 2 kamar digabung jadi 1, tengahnya dibolongin. Gede banget deh. Nah, masing-masing sisi itu ada 2 pintu. Pintu itu kalau malam dikunci. Kalau pagi dibuka karena untuk jemur handuk. Lu kan boarding school, lu nyuci daleman sendiri, lu jemur situ. Kalau malam dikunci. Udah kan. Pas habis dengar itu malam-malam, tiba-tiba gue kebangun. Mungkin belum tengah malam banget lah. Itu gagang pintunya goyang-goyang. Cuk gitu. Cuk. Siapa sih? Kalau di otak gue adalah tadi yang takut yang kalah, terus kedua teman gue iseng. Hiburan. Kalau nggak teman gue iseng, mungkin security iseng gitu. Hiburan lah. Udah juk. Ternyata teman gue yang penakut lihat masih bangun. Terus Tom, itu apaan tuh Tom? Itu biasa tuh security Pak Hendra gitu. Nama-nama gitu. Pak Hendra kayaknya deh itu yang iniin. Udah tidur aja. Ya gue juga sebenarnya kepikiran. Udahlah tidur. Nah, terus besoknya lupa nih kan tidur, mandi dong. Gue mandi. Terus gue mau ngejemur handuk paginya sebelum sekolah. Pas gue habis jemur handuk, gue masuk kan lewat balkon. Loh, nggak ada gagang pintunya. Ternyata di lantai 1 karena takut orang-orang iseng atau kabur, gagang pintunya dicopot semua. Cuma ada dalamnya doang. Oh, dari luar tuh berarti nggak ada gagang. Nggak ada pegangannya. Nggak ada pegangannya. Dan emang itu ya kayak gitulah mungkin cara mainnya mereka gitu. Jadi biar mungkin nggak ada yang masuk ke dalam atau gimana. Jadi pertanyaannya adalah, itu dia mau masuk atau mau keluar? Gue nggak tahu tuh. Berarti kan dari dalam gitu ya. Benar. Asumsinya. Kalau gagangnya di dalam. Wah, itu gue diem tuh. Wah, keringet dingin. Astagfirullah gitu. Wih, apaan tuh? Kok tadi malam sekencang itu? Sekencang orang mau kebelet pipis mau masuk. Tapi gue nggak cerita sama teman-teman gue. Gue diem aja. Udah sekolah lah seperti biasa. Ya hari-hari seperti biasa. Kadang-kadang kita ekskul sampai maghrib. Itu juga. Jadi emang terkenal percaya atau nggak percaya bebas lah ya.
terkenal bahwa ini ada penunggunya nih di gedung ini, di gedung itu. Oh ya, dan asrama putra dan putri tuh jauh. Ada cowok cewek ada tapi jauh. Udah, terus dari situ ada banyak gangguan-gangguan lainnya. Tapi di situ gue pertama kali percaya bahwa kalau emang mereka ganggu atau apa-apa, mereka tuh nggak peduli siang malam sama aja. Oh, ganggu mah ganggu aja. Ganggu mah ganggu aja, nggak kayak di film horor gitu. Pas malam Aktifnya doang. malam, iya. Aktifnya malam, ya itu mungkin dia lagi susu keras kali atau gimana kan? Jadi gitu. Jadi ternyata ada satu urban legend lah dalam situ. Ada banyak, mungkin gue ceritain satu-satu. Salah satunya tuh kita bilangnya duplikat. Oke. Duplikat paham dong langsung Iya, kan? iya. Duplikat. Jadi suatu hari itu tadi kan 4 orang nih, Bang Bet. Terus gue kasur atas, bawah gue teman gue seberang ada 2 orang. Yang gue sama seberang gue tuh kita bertiga sakit. Kita nggak ke sekolah. Boleh kalau sakit lu nggak ke sekolah tapi dianterin makan dan lain-lain di servis gitu. Yang ke sekolah cuma di bawah gue, si teman gue ini. Sebutlah siapa namanya gitu. Sebutnya namanya Lukman. Oke. Badannya agak besar. Jadi kalau dia gerak-gerak, gue kerasa lah di atas gitu. Gerakan-gerakannya dia lah. Nah, jadi kita tidur. Emang beneran sakit tapi ngobrol. Tiba-tiba pintu kebuka. Emang jam-jam sholat asar atau pulang sekolah kan. Tapi kayaknya belum selesai karena baru azan gitu lah. Tapi emang kadang-kadang ada yang pulang dulu ngambil apa alasannya. Pulang, dia masuk pintu, cekrek. Set, gue di sini denger, teman gue denger, tidur langsung ke bawah gue. Dan teman gue dari samping kayaknya ngelihat, Lukman tuh, badannya kan gede, jadi kentara. Lukman tuh, tidur dong, tidur. Ada terus, ada apaan? Kok gue nggak enak gitu. Terus rasanya. Terus gue bilang ke seberang, kantin yuk makan yuk, udah sore kan, udah boleh keluar gitu, makan yuk. Makan yuk man, gitu. Dia nggak jawab. Teman gue yang 2 juga nggak, pokoknya cuma diem aja gitu kayak ayo gitu. Tapi mungkin mereka nggak ngeliat ke arah gue. Tiba-tiba pintu kebuka, Lukman masuk. Makan yuk. Siang. Wah itu gue. Ternyata bener gak sih gitu. Terus gue bertiga diem. Gue langsung duduk gini, ngadep ke teman gue duduk ngadep ke gue, bawahnya juga ngadep ke gue. Diem. Terus kita ngeliat Lukman semua ke depan pintu. Hah? Turun, keluar semua langsung. Ayo makan. Cuma kita nggak cerita itu ke Lukman. Kita nggak cerita itu, jadi kayak oh ya udah, apa ya, bertanya-tanya. Tapi nggak ada jawabannya. Karena tiap mau nanya penjaga sekolah, nanya guru tuh enggak, itu mah kamu ini aja gitu. Kamu sih, lu tau kan zaman anak-anak zaman dulu kita nanya kita dimarahin. Iya, kena akhirnya gaslight. Akhirnya males nanya gitu. Betul. Tapi respon temen lu gimana tuh pas si sosok yang mirip Lukman ini masuk dan tidur di kasur bawah lu? Karena mereka kan tiduran, jadi cuma kayak mungkin mata ekor aja gitu, ngelirik gitu. doang gitu ya. Mereka nggak ngadep gitu, makanya pas Lukman masuk itu kita bener-bener mukanya pucat 3-3, saling lihat-lihatan. Soalnya dimarahin tuh. Makan. Ada videonya tuh, ntar kita insert dah. Iya, makannya aja. Iya, makannya aja kan. Ada. Ada orang gondrong nyuruh makan. Makan. Lo makan, ntar lo pada mati kalau nggak makan. Itu. Terus kayak paling panjang kelas 1 sih. Terus abis itu kan mungkin gangguan lah ya. Mungkin untuk beberapa orang itu serem gitu. Kayak kita saking seringnya kita biasa aja. Lu tau gak, saking biasanya kalau lu tidur malam kursi lu geser, itu biasa banget. Serius? Kan kursi besi gitu kan, kursi kayu jati kita sekolah elit kan. Jadi gue yang ngeres, nging. Itu sampai kayak kalau gue udah ngantuk banget tuh kayak apaan sih? Gitu doang udah. Ini tuh di kamar lo doang atau kalau lo bicara gedung kan berarti banyak? Nah, banyak area. Kursi itu dalam kamar gue kan. Jadi di kamar kasur Bang Bet semua orang punya meja belajarnya sendiri-sendiri dengan kursi-kursinya. Itu jadi goyang biasa. Dan ketika gue cerita, ketika gue town hall, kita cerita ke teman-teman gitu di masjid,
Iya gue juga lagi. Iya gue juga lagi. Oh. Jadi kita saking biasanya udah. Oh ya udah gitu. Oh ya udah. Itu sempat lo coba? Maksudnya tadi pakai webcam? Iya, kelihatan. Apa yang ketangkap tuh apa? Kursi aja gue yang geser. Mungkin penjelasan fisikanya medan magnet mungkin atau apa gue nggak tahu ya. Kenapa dibikin 10 hektar pasti di situ di dalamnya situ itu tersembunyi kayak segitiga Bermuda gitu. Atau sumber minyak. Benar. Kayak Venezuela. Karena celana dalam gue hilang di situ. Kan? Wah, itu banyak. Ya. Selalu gue konekin ke logika dasar aja lah kayak udahlah aman. Oh ya udah mungkin apa. Oh ya udah gitu. Dan kebetulan kelas 1 tuh kamar gue di ujung banget dekat toilet. Jadi modelnya tuh dia memanjang kayak gini, gue di ujung sini. Semester 2 gue pindah ke ujung sini. Ujung sini view-nya hutan, ujung sini dekat kamar mandi. Terus kayak gitu gangguan itu gue pindah nih semester 2 ke kamar ini. Kamar pojok ini sebelahnya itu ada kayak connecting door, tapi itu jadi gudang. Jadi gudang. Karena mungkin dulu connecting door kayaknya kayak ruangan dijadiin kamar gitu. Pokoknya gue situ dan kamar dan jadi kalau nomor kamarnya misalnya ganjil-ganjil. Kamar tadi nomornya 1820, 1614. Kamar ini tuh 2A 2B. Bukan nomor 13 atau 24. Karena gue nggak tahu 2A 2B. Pindah gue kesini, ganti teman kamar juga, supaya guyup, supaya bonding gitu. Kebetulan teman kamar gue di 2A 2B penakut, lebih penakut daripada yang sana tadi. Itu pernah suatu malam, ya biasa kalau anak SMA atau anak asrama tuh kita tuh suka tiduran, udah merem tapi ngobrol, ngomongin apapun lah. Gue pernah debat sama Pillow Talk, bener. Gue debat sama teman gue bilang iya mobil yang keren tuh Toyota Supra. Ada Tom Honda Supra gitu. Iya ada 125 cc kan motor. Dia nggak percaya, dia bilang Honda bukan Toyota. Gitu kayak gitu obrolannya sangat penting ya kan. Kok krusial? Terus ini ingat banget nih, pas gue tuh kasurnya yang nempel sama pintu itu, atas gue penakutnya parah. Itu kita digedor malam-malam dari sebelah. Dar. Itu di kuping coy, pintunya nempel. Dar. Lompat ke skater seberang. Gue keluar langsung. Gitu kan, biasa premanisme kan. Iya, gue nggak takut gitu. Gue keluar set. Gue gini pintunya, ding keluar lo. Kaki 4, gue marah-marah gitu lah biasa. Cowok. Security nyamperin, ada apa nih ada. Ini siapa nih bercanda malam-malam? Kaget nih kita mau tidur. Hah, bercanda apa? Dibuka, cekrek, gak ada. Itu gudang dikunci. Waduh. Dor. Bener. Kayak mungkin waktunya lu tidur gitu. Karena kakak kelas gue tuh ngedoktrinnya gini. Kalau lu bandel, kalau lu apa, lu kena lu di sini. Lu digangguin lu di sini gitu. Gue didoktrin gitu. Jadi apakah ini mengingatkan yang baik atau apa ya gue nggak tahu sih. Nah cuma peristiwa yang mungkin lumayan paling parah selama gue di sana adalah pas di kamar itu. Kamar itu kan deket sama kamar mandi kan. Terus kebiasaan dulu tuh itu tadi gue bilang kalau ekskul basket apa gue pulangnya maghrib. Terus suatu hari kalau kelas 3 mau lulus itu ada prom night gitu-gitu. Jadi kayak dikumpulin di lapangan basket semi outdoor, ada atapnya, ada meja-meja bundar makan malam, ada musiknya. Pokoknya sekolahnya sekolah kecil lah waktu itu, musiknya 10 to 5 gitu. Kecil banget tuh sekolahan. Kayak gitulah. Terus waktu itu entah kenapa gue gak enak badan. Asli gue juga gak tahu. Padahal gue lumayan FOMO kalau ada acara-acara. Sama gue gak enak badan. Terus gue mandinya paling telat. Karena kan kita kelas 1 nih, kelas 3 ayo buruan. Nanti kita dibully, diapain gitu kan. Maksudnya bukan bully ya, maksudnya dimarahin lah gitu. Terus gue mandi terakhir gue ingat banget gue. Mandi terakhir, badan gue udah gak enak. Gak tahu rasanya gak enak aja. Di situ di kamar itu belakangnya
ada kamar mandi. Kamar mandinya itu pintu koboi kita. Cowok-cowok semua, cowok normal semua, pintu koboi, nggak ada kuncinya. Terus pas lu keluar kamar mandi, ada meja panjang banget sama cermin. Itu bisa buat nyuci sepatu, nyuci piring, sikat gigi. Gue sikat gigi di situ kan. Nah, di belakangnya itu cuma jaring doang. Which is lu bisa lihat keluar. Di luar itu belakang kantin ada pohon gede banget, pohon tua gitu. Jadi mandi nih orang-orang, Tom gue duluan kita duluan gitu. Karena ngejar sholat maghrib, ngejar apa. Gue kayak ntar aja deh. Gue sikat gigi nih, depan gue cermin nih, sikat gigi kan. Gue ngeliat nih di belakang gue nih, ada yang nongol, gitu, naik turun gitu kayak orang ngintip bercanda. Apa pak? Nah, gue juga bilang apa tuh gitu. Gitu sambil marah gitu. Apaan sih? Selesaiin. Kok gitu? Nah, gue kira temen gue iseng. Terus pokoknya entah kenapa logika lo tuh kayak goblok deh langsung deh. Terus gue ingat gue ngelihat setengah ininya dia nih, segini nih. Putih, dia agak kulit putihnya pucet gitu. Enggak kayak di film-film horor lah ya. Masih agak normal. Mungkin putih-putih apa ya gue bilang ya, putih-putih tinggal di puncak kali ya, putih gitu. Oh, bersih maksudnya. Bersih, clean. Halan Erling Haaland. Wah, tinggal di puncak tuh. Lah kan putih. Itu blonde. Betul kan? Haaland di Mega Mendung dia. Iya. Ciloto lah. Terus rambutnya belah tengah. Terus gue kelas 1 itu wajib botak. 1 senti itu udah lu wajib lah 1 senti. Ya panjang-panjang dikit lah. Ini gondrong. Tapi dia kayak gitu. Kalau yang di bayangan gue adalah matanya senyum. Matanya kayak lagi senyum. Iya, lagi senyum gitu. Ya biasa, yang takut yang kalah. Wih, gue lawan, gue maki-maki, keluar lo kalau berani gini, anjing gini gitu. Dia tetap kayak gitu aja. Oh, dia tetap netral tadi tuh, timbul tenggelam, set gitu. Terus dia diem. Wah, itu gue takut pas dia diem tuh. Kok dia nggak tenggelam gitu. Kok dia nggak tenggelam. Wah, apaan tuh? Lari gue ke kamar. Wah, ini film horor banget. Ke kamar nih, badan gue nggak enak banget. Dinginnya kayak studio inilah dinginnya gitu kan. Terus ke kamar. Nah, ini kan daerah Jawa Barat ya, sering dong hujan. Paling sering tuh daerah itu hujan tuh. Hujan deras, petir, jedar gitu. Tapi itu dia, mungkin gue kurang pintarnya adalah harusnya gue tetap maksakan diri gue ke tempat ramai aja, gue kabur. Gue malah di kamar sendiri. Sedangkan acara permainan itu acara wajib. Kecuali lu sakit, kecuali lu apa, lu baru nggak ikut. Gue baru bayangin asrama 3 lantai, cuma gue sendiri sama security 1. Hujan deras, jedar petir. Itu gue tidur kursi ngek. Ini gue merinding sekarang, beneran kayak kursi ngek. Ya Allah, astagfirullah. Wah, langsung hatam Quran ya, jago deh, langsung doa, ya Allah. Nah, itu untungnya karena ada special occasion prom night dan karena udah selesai ujian, gue megang handphone. Gue telepon bokap gue gitu, speaker bokap gue, Pak, tolong gimana nih, kayaknya saya diganggu, bilang gitu. Wah, nah orang tua gue tahu lah, aduh kamu kan udah diingetin, jangan nantangin. Mereka tahu gue karena semenjak gue punya adik itu gue menunjukkan gue nggak pernah takut sama apapun. Gitu, terus gitu. Udah bentar, tapi zaman dulu kan bukan WhatsApp ya, jadi nggak bisa konkol. Tiba-tiba ada nomor telepon gue, Pak Ustadz. Gue kenal nih Pak Ustadz nih. Apaan pak? Tuh nggak denger nih gue. Nggak denger. Lu denger nggak? Ada suara. Enggak lagi gue. Nggak denger gue. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz kan. Pak Ustadz telepon gue. Tommy, gimana? Gini, kamu gimana? Kamu lagi sakit ya gitu? Iya Pak, saya kayaknya diganggu. Lu langsung to the point aja, saya kayaknya diganggu Pak, gini. Aduh kamu gitu. Dekat kamu ada pohon deh gitu. Menurut gue itu logika. Soto ini Ustadz. Gue ada gitunya. Masih kayak gue nggak takut. Gue nggak takut. Iya, gue sangat kan? mengerti. Ya. Perasaan itu gue sangat Iya memahami. kan.
Iya kan, jadi kayak ya elah, gue juga tahu dekat situ ada pohon gitu. Jadi kalau dia spesifik di depan kamu ada pohon kaktus, potnya terbuat dari tanah liat warna biru gitu kan. Nah itu canggih. Keren. Kaktus ngomong. Nah, udah kan, udah tuh. Terus, oh iya pak, bener. Wah, itu deket situ ada kantin. Di kantin itu belakangnya tempat orang buang sampah makanan. Langsung itu gue mulai percaya tuh. Kok lu tahu? Boleh. Lu di Jayapura nyet. Lu belum pernah kesini sekalipun. Ya dan zaman gue nggak tahu bisa lihat dari mana. Kalau mungkin kalau lu googling sekolah gue mungkin bisa. Tapi kalau sampai ke belakang itu kan nggak ada fotonya. Google Street View. Earth aja, Street View aja nggak nyampe ke dalam situ gitu. Wih, iya itu tuh lumayan tuh rame tuh karena kamar kamu dekat kamar mandi. Terus langsung makin tuh gue. Kamar kamu dekat kamar mandi, terus di situ ada sampah, ada kotoran di pohon, itu rame gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Wih, nggak boleh kayak apa? Gue nggak cerita. Iya. Believe it or not, balik lagi ya kalau kata Panji, menurut ini saya Menurut gitu, keyakinan saya gitu kan. Wah, udah gue berdoa bareng, udah gue langsung percaya, istighfar, berdoa. Dia ajakin dibawa, sambil dibacain doa, udah gue bisa istirahat. Hujannya ya udah reda, nggak ada petir, nggak ada apa. Udah, gue diem aja berdoa sampai ketiduran. Udah. Pas gue bangun teman-teman gue udah rame. Mereka udah pada pulang lah. Kelas 1. Terus mungkin pas kelas 2 sekarang. Jadi saking nggak ada hiburan ya kalau di boarding school itu kita ya kayak gitu-gitulah, nyari hantu lah, nyari apa lah. Waktu itu gue dan kakak kelas gue bikin ekskul namanya Ghostbuster. Ini diresmiin sekolah. Apa? Diresmiin sekolah atau enggak, kita bikin aja? sendiri aja. Okay. Syaratnya, itu anak-anak fotografi. Jadi udah pasti udah punya kamera kan. Set, ya, pokoknya flash on, foto sembarangan aja. Jalan malam-malam. Kalau disamperin penjaga sekolah, security atau kita bilang pembina asrama, lagi tugas. Tugas fotografi. Jadi kan dia mau nelpon guru fotografi juga udah malam kan. Iya. Jadi nggak bisa gitu. Nah, di sekolah gue tuh dulu ada bus tua. Dia tuh pernah dipakai di sebuah film lah. Ada adegan si pemeran utamanya tuh digebukin dalam bus. Itu bus itu tuh. Dulu masih ada tuh, udah karat-karatan. Warnanya hijau tapi waktu itu. Jadi kita bilangnya bus hijau. Nah, saking gedenya sekolah, lapangan basket tuh kayak ada 3. Ada helipad gitu-gitu. Beneran, waktu itu itu beneran. Nah, salah satu foto yang gue inget banget sejelas itu adalah salah satu teman gue foto pakai flash ke arah bus. Ya kan bus kan memanjang nih, kan. Dari sini, dari samping. Jadi kayak drivernya kelihatan. Jelas banget. Drivernya kelihatan. Ada siluet. Kalau brand tuh kayak brand Braindead gitu, dari samping ada hidungnya, ada mulutnya. Ada siluet wajah gitu. Iya, tapi karena backlight mungkin jadi cuma gitu. Tapi ada frame pintu bus gitu. Wah, itu heboh tuh kita. Seneng tapi takut banget. Seneng kan, berhasil nih Ghostbuster nih. Ada buktinya loh, ada proofnya gitu. Besoknya kita bawa ke guru agama. Pak Murti tuh gue ingat banget, gue sebel sama yang saking sebel gue inget. Pak ini apa pak? Ini gini pak, coba jelasin pak. Di delete, sumpah gue nggak bohong. Mungkin kalau teman gue yang nonton pasti tahu ceritanya. Gue marah banget kita. Udahlah, nggak usah main gitu-gitu. Cekrek. Dia hapus sama Pak Murti. Sumpah, iya. Ya itu balik lagi ya, believe it or not gitu. Asli, bisa gue jual tuh foto kan ya? Iya, benar. Kalau foto yang lain, drop. Belum ada. Oh, belum ada. BBM. Oh iya, BBM. Iya. Kirim ke grup Tom. Iya. Udah ada grupnya ternyata. Gitu. Kirim ke harddisk Bapak boleh Tom? Kebetulan kita punya harddisk dulu. Sini saya copyin aja. Lo foldernya udah di folderin. Asli. Terus balik lagi. Terus si banyak lah yang ganggu. Tapi ya salah satu yang menurut gue seru juga buat diceritain tuh si duplikatnya itu tuh. Jadi pada suatu hari ada salah satu teman gue, dia hyperaktif. Memang hyperaktif. Emang hyperaktif. Okay. Dia emang dia aktif banget lah. Nah gedung sekolah gue itu bentuknya U. Oke.
seperti asrama. Kalau asrama tuh kelas 3 lantai 3, kelas 2 lantai 2, dan kelas 1. Nah kalau sekolah tuh kebalik, kelas 3 lantai 1, mereka nggak mau naik tangga. Ya gue udah mau lulus, gue bos. Kelas 1 paling atas. Kelas 2 nih kita tengah-tengah kan, tengah-tengah. Gue lagi keluar kelas, ingat banget gue keluar berdua sama teman gue, ketemu guru piket yang bawa absen. Siapa nih nggak masuk gitu, coret gitu. Kita lagi ngobrol sama guru piket, teman gue lewat turun tangga. Nah kan nih di setiap sisi tuh ada tangganya. Jadi tangganya tuh tengah, tangga sentral, pojok. Jadi kayak ada 5 step, ada 5 sisi tangga gitu. Dia turun dari tengah. Sebutlah namanya Wahyu. Yuk, gue teriak gitu. Pakai seragam lengkap, gede badannya. Yuk, dia milih LeBron James, FYI, gede kan. Yuk sama guru gue. Kok Indonesia banget? Iya, Indonesia sih. Boleh. Oh, emang boleh? Nggak tahu, gennya mungkin. Dia blasteran gitu. Dia blasteran Padang apa gitu loh, Padang Tajur. Dia mirip LeBron James. Iya bener, Padang Sayo kalau di Parung kita bilangin dulu. Terus itu kan apa namanya, dipanggil sama guru gue, yuk gitu. Dia nengok terus kabur. Lari. Ya kan dia beraktif kan. Kita kira bercanda. Oke. Lucunya adalah gue dan teman gue ngejar dia ke atas. Karena kan kita mau tangkap dia di pojok nih. Guru gue ngejar dia lurus. Nah, menurut guru gue, dia naik tangga. Guru gue naik ketemu gue sama teman gue. Lah, Wahyu mana? Kita udah mau nangkap tikus gitu loh. Lah, Wahyu mana? Kok nggak ada? Ternyata Wahyu lagi sakit di asrama. Bener. Sampai kita nggak percaya. Kita bertiga ke asrama tuh. Itu Wahyu lagi selimutan tidur. Anjir. Lah, tadi apaan? Wahyu gonna be sorut nih bener. Wah, Wahyu dong. Iya. Itu siang. Anjir juga ya. Siang. Sekuat itu ya. Gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa menjelaskan lah ya. Siang. Dan ketika gue cerita tuh, sampai gue buka CCTV bu. Udah, nggak usah. Seperti biasa jawabannya. Selalu denial. Dan ternyata itu cerita itu sangat sering terjadi di guru-guru terutama. Karena mereka kan mungkin sering pulang malam, sering apa, jadi kayak ada guru gue yang cerita, iya tadi si Pak ini nitipin kunci, pas saya ke bawah, bapaknya baru mau kasih kunci di bawah. Gitu. Nah. Dan itu saking biasanya sampai ketika misalnya gue ketemu teman gue ngeliat dia di empang gitu, ternyata dia di kamar, gue udah biasa aja. Gitu. Lu sampai di tahap gitu doang ya? Ya elah. Lo nya pernah ditiruin nggak apa sama teman? Kalau dari cerita nggak sih? Enggak. Beberapa teman-teman pernah sih. Ya tadi Lukman juga kan berarti itu kan? Oh iya. Iya kalau nggak salah gitu ya. Gitu. Jadi terus juga ada urban legend itu adalah di asrama cowok, asrama putra tuh yang jaga noni Belanda gitu. Di asrama putri tuh yang jaga ini gitu. Jadi kayak beda gitu. Nah jadi yang pernah kita rame-rame mungkin menyaksikan ya, mendengarkan. Kita bilangnya tuh nah tadi kan udah banyak nih urban legendnya kan, ada duplikat, ada kursi, ada apa, ada satu lagi itu dia kita bilangnya apa ya, sinden. Tapi bukan persahabatan bagi kepompong, Tosca. Sinden Tosca. Nah ini tapi ini rame-rame dengerin nih. Biasa ada kelas 2 anak basket agak bandel ke masjid, telat deh, asik. Mandi nih kita rame-rame nih. Mandi rame-rame di pintu koboi itu kan. Gue ingat gue berempat lah. Pokoknya gue bukan sendiri. Mandi udah maghrib mandi. Terus ada gimana sih suara nyindir? Bersenandung. Kita bilang sinden, bersenandung gitu. Tapi itu jelas suara cewek, bukan suara cowok jadi cewek gitu. Atau teman gue bercanda, nggak sebagus itu suaranya gitu. Gitu. Gue nggak tahu lagu apa gitu. Mungkin kalau yang orang-orang tahu kan lagu-lagu sinden apa sih yang sering-sering jadi Lingsir Wengi. Iya, enggak, bukan kayak gitu. Kayak orang bersenandung aja gitu. Cet, itu langsung gue matiin keran. Set, teman gue matiin keran. Kan kita mandi pakai shower gitu kan. Set, diem. Masih ada. Wah,
kalau keluar ketemu nggak ya? Di otak gue cuma gitu doang. Tapi gue bertiga sih, bisa kita lawan gitu misalnya. Terus gue teriak ke A sama ke B, udah siap buat bukan lari, tes nggak ada. Dan ternyata kalau lu telat sholat maghrib gitu-gitu, itu ada mulu tuh. Suara nyanyian itu. Menurut beberapa temen gue, ketika gue ceritain gitu, wah, gue mau cerita lagi sebenarnya, gitu dia. Oh, paham. Gitu. Jadi ya gue nggak tahu mereka baik kali ya. Lu sana lu sholat, gue gangguin nih. Negur kali ya. Mungkin, gue nggak tahu juga ya. Gitu. Dan yang paling parah nih, kita kan anak daerah. Jadi ada beberapa waktu tuh kita nggak pulang nih, kan 2 minggu sekali boleh pulang. Yang punya rumah, kita nggak punya rumah di sini. Kita nginep nih, kita tetap di asrama. Rame-rame itu kita main futsal malam-malam. Kita main set, bercanda-canda weh. Dan itu rame lah, maksudnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kebanyakan emang orang daerah kan. Kayak yang dari timur nggak cuma gue, ada lagi lah beberapa lagi. Udah, lampu mati, teng. Security nih suruh pulang, padahal gue udah izin loh, boleh kita main sampai pagi juga boleh. Set pulang, terus temen gue nyalain handphone gitu kan, ayo udah balik. Itu suara sinden semua denger, lapangannya denger, lari coy. Suaranya lantang gitu berarti. Jelas, nggak ada speaker, nggak ada apa. Dan yang paling itu sekolah kosong. Iya. Lu bayangin tuh, ya gue merinding lagi. Rame-rame ngedengerin, kabur kita. Lari. Kaburnya naik apa sih, Pak? Kalau itu kan jauh-jauh tuh. Kalau di asrama gitu. Kaburnya gak sama. Enggak, maksudnya boleh bawa motor. Enggak. Oh, Jalan. Gitu. Lari naik tangga tuh kayak balapan gitu udah. Kalang kabut. Iya, udah. Wah, itu sampai asrama, set mandi. Weh, sholat kali kita ya. Sholat berjamaah. Sholat Baik berarti itu. Gak tahu gue. Sholat terus seperti biasa kasur tarik bareng-bareng. Oh, gitu. Jadi sama di asrama tuh ada common room namanya, kayak lo ruangan ada TV-nya. Tapi dibuka kalau weekend aja. Lo jadi kita tidur rame-rame situ. Wah, itu gue nggak bisa jawab sih ya. Benar-benar kayak kok gitu, kok rame. Dan ada lagi cerita-cerita kayak kolam renangnya ada apanya gitu. serem tuh kolam renang tuh. Ada apanya tuh, Pak? Katanya ada yang suka berenang bugil katanya. Oh, ini lagi habis sholat. Nah, kita tuh wajib sholat subuh nih. Lo bayangin ngantuk gitu kan. Ngantuk tetap disuruh sholat subuh gitu. Lebih bagus kan sebenarnya. Dari asrama ke masjid kan lumayan. Kalau asrama putri itu lebih dekat gitu. Itu. Nah, gue pernah, pokoknya kejadian tuh setiap gue telat, atau lagi sendiri, atau lagi gue nggak tahu, lagi kosong, lagi apa. Pokoknya subuh nih, gue inget banget tuh ngelewatin sekolah asrama. Loh, itu di tengah-tengah, jadi view-nya agak ke bawah gitu kan. Aduh, apalagi tuh, udah kayak gitu tuh. Aduh, apalagi tuh di pohon. Bentuknya tuh ya kayak inilah, bungkusan permen lah, jelas banget. Gue sampai kayak kecek mata gitu. Bener gak sih? Itu bener gak sih? Lo tau dia gini kayak mau ruku gitu coy. Lari gue. Waduh. Itu sampai pulang sholat subuh, gue ajak teman-teman gue rame-rame nyamperin pohon itu. Gue salah lihat gak sih? Gak ada. Gue salah lihat gak sih? Apa sih lu lihat apa gitu? Gue selalu mencari penjelasan gitu loh. Karena gue tahu ada gitu, cuma kan ini bener gak sih? Gue rame-rame sampai lu kayak orang-orang tuh udah tahu kayak gitu. Tapi mereka kalau gue cerita takut gitu. Tapi nanya. Iya. Itu kelas 2. Terus dan lain-lain lah. Itu salah satu yang serem-serem. Nah, pas masuk mau kelas 3, oh iya, gue tadi belum cerita kenapa ada positifnya dengar PMK. Apa tuh? Nah, minum dulu kali ya. Boleh. Menarik nih, part yang saya tunggu nih. Bisa buat sponsor. Nah, dulu gue sering dengar di jalan sama nyokap gue. Oke. Terus pas ada satu cerita tentang janin atau apa gitulah gitu-gitu, nyokap gue marah tuh.
Jangan ngapain sih dengerin ginian nih? Dengerin surat Al-Waqiah. Denger surat Al-Waqiah. Iya, nyokap gue banget tuh. Disuruh begitu mulu. Abis suratnya selesai, yang tadi boleh mas. Lanjut. Jadi sekarang gue kebiasaan dengar Al-Waqiah dulu baru dengar PMK. Positif dong. Positif. Iya, jadi lu dapat pahala lah. Oke. Gitu. Terus dan sebenarnya tuh ngomong-ngomong nyokap ya. Nyokap gue tuh kerja di bank, dia tuh bagian auditor di timur sana ya. Jadi itu dia selalu ngunjungin tempat-tempat yang jauh-jauh dalam hutan. Ceritanya banyak banget. Mungkin next gue boleh Part cerita. 2. Boleh, itu Kita jarang dapat cerita horor dari timur. Sumpah. Wah. Ini sih cukup kalau maaf ya kalau hewan endemik gitu. Setan-setannya pun endemik dari sana. Terakhir dari neni gua dulu kan tentang Swangi itu dari Flores gitu-gitu. Kita sama di Jepura juga Swangi kita bilangnya. Bisa jadi bahan diskusi nih soalnya. Boleh. Iya kan cukup keras ya di sana ya hutannya dan lain-lain. Wah, gitu. Itu tuh kepercayaannya, tradisi-tradisinya gitu-gitu tuh Pak maksudnya. Iya kan tiap daerah punya ya. Tiap daerah punya kan. Juga ya. Iya. Nanti boleh lah gue ceritain. Oke. Masuk ke part kelas 3. Oh iya benar. Ini kelas 3 ini udah cuek, kadang nggak sholat, astagfirullahaladzim. Udah kayak gitu-gitu deh, udah kayak bandel gitu kan, bandel. Terus gue inget banget itu gue lagi sama. Ini mungkin salah satu yang paling menyeramkan menurut gue. Ini kelas 3 satu cerita aja deh. Maksudnya yang tadi kan banyak. Ini yang paling gue sampai sekarang nggak kebayang. Even kan kita ini reschedule ya. Pas gue bayangin cerita ini, itu gue ketakutan sebenarnya. Di rumah gue mandi sendiri tuh gue buka pintu. Ya bapak begitu sih. Saya mandi di rumah mandi buka baju. Semua orang juga gitu dong. Ada satu hari gue takut. Bener-bener gue tiap mandi tuh ngeliatin. Lo tau kan kamar mandi kayak ada jendela buat udara. Gue ngeliatin itu tuh. Either takut, either nantang kayak aduh dia muncul lagi gak sih? Ada gitu-gitunya tuh. Sampai gue bilang ke istri gue juga denger PMK. Aduh gimana ya, gue jadi cerita nggak ya? Takut lagi. ada gitu-gitunya kan. Cuma takut yang kalah. Udah. Balik lagi ke situ kan. Oke, lanjut. Nah terus gue telat sholat maghrib sama nih. Jalan gue santai lewatin sekolah tadi kan. Jadi ketika gue di sini, gue bisa lihat sekolah sisi yang sini nih, yang pojok. Oh iya. Pojok tuh kelihatan sama gue jelas. Gue ngelihat itu yang tadi ngintipin gue kelas 1. Anjir masih ada dia. Tapi bentuknya kayak leak gitu deh. Mati. Mukanya jelas, senyum, putih. Sekarang pucet, lebih pucet. Dia terbang gitu ngelayang-layang. Sumpah, gue nggak bohong. Gue duduk di jalanan gini. Gitu. Terus tapi gue gini masih ada gitu, masih ada gitu. Lama banget, interaksinya lama banget, senyumnya lebar banget. Kalau gue jago gambar, gue gambar tuh sambil tutup mata. Tapi enggak kan, itu seseram itu coy. Edan ya. Dan yang paling bikin nggak masuk akal, gue duduk kan, tiba-tiba pembina asrama gue nyamperin, lari, kirain gue pingsan, black out gitu. Kenapa Tom? Kenapa? Pak itu gitu. Pak nggak ada. Gue liat masih ada. Nggak ada, masih ada. Teman gue datang. Kenapa Tom? Itu Dik, lihat, coba lu lihat sana Dik. Sumpah itu masih ada. Ada yang bawa HP nggak? Gue fotoin deh, gue bilang gitu. Nggak ada yang bawa HP kan, maksudnya dikumpulin kan. Wah itu sampai gue diem. Gue minta ditinggal. Mereka mau ngajak gue ke masjid. Udah, gue di sini dulu deh. Karena gue mau membuktikan gitu. Maksudnya adalah apa gue halu, apa gue salah lihat atau gimana gitu kan. Lumayan lama tuh gue. Lumayan ada kali hampir 10 menit di situ diem doang. Udah Ustaz. Masih ada. Sampai terakhir gue doa. Gue hafal ayat kursi tuh, gue inget banget. Gue doa, ya Allah. Saya minta maaf kalau saya salah, kalau saya menantang, kalau saya ganggu siapapun lah, atau apapun lah makhluk itu. Saya udah nggak ada. Itu seperti cerita orang-orang lah, tenaga lu terkuras abis gitu. Gue jalan nih dari tadi tengah sini kan, gue jalan ke lobi sekolah. Di lobi tuh ada kepala security lagi sholat maghrib.
gue tungguin, gue duduk sebelahnya, lu bayangin, gue bukan makmum, tapi duduk sebelahnya. Ya Allah gitu. Terus dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Tom gimana? Apa? Kamu lihat apa? Wih, senior, dia dari angkatan 1 di situ katanya. Dia langsung tahu. Langsung tahu, kamu lihat apa gitu. Gue ceritain gini. Wah, saya lama di sini, saya nggak pernah lihat yang kayak begitu. Serius Pak, dia nyebutin semua yang pernah dia lihat tuh. Even kita tuh pernah mapping lah. Di sini ada apa, di sini ada apa tuh gitu. Cerita-cerita anak-anak lah gitu. Saya nggak pernah lihat yang kayak gitu tuh. Dari luar kali, ikutin kamu kali, atau kamu bawa gitu-gitu tuh. Sampai gue ditemenin wudu, gue sholat maghrib situ sama dia berdua. Berdua gue berzikir. Sampai itu, dia nggak tahu itu apa. Lu bayangin tuh dia yang sering lihat gituan, dia nggak tahu itu apa. Itu dan ya gimana ya, gue kebayang sampai sekarang masih kebayang. Mukanya sama nih sama yang dulu ngintipin lu di kaca kan berarti? Iya, dia di jaring-jaring gitu. Yang iya, di tengah itu kan? Sama. Gue masih inget, ya namanya trauma kali ya. Ingat matanya dan rambutnya, gue masih ingat. Ternyata rambutnya panjang, mukanya jelas, tapi ya ini begitulah. Organ tubuh doang. Ya, gue nggak tahu lah itu apa. Dan dia tuh bener-bener selama 10 menit itu cuma melayang aja ngeliatin lu gitu. Kayak lagunya Payung Teduh, melayang. Gue tapi gini, senyum. nggak ada giginya ya, senyum aja gitu. Senyum. Wah, itu gue nggak tahu ya, gue nggak bisa jelasin itu sih. Wah, gila. Itu berarti sih kayak ilustrasi leak gitu kalau kita Google kayak gitu tuh bentukannya. Iya, iyalah kayak gitulah. Di malam hari tetap kelihatan nih. Enggak ya, maghrib nih ya. Maghrib. Dan emang di sudut itu tuh sudut bakekok lah, sudut yang agak-agak serem-serem gitu karena dia dekat toilet kan. Sudut bakekok benar. Gitu. Jadi kayak, wih. Cier. Geblek. Kayak gini iya. Betul. Rambutnya emang belah tengah ya. Gue nggak pernah googling loh ini. Gue baru lihat nih no. Gini. Nih kayak gini nih. Kayak gini. Geblek. Iya tuh. Geblek. Ntar pulang video call ya, temenin gue ya. Ya nggak mau. Yang takut yang kalah. Yang takut yang kalah. Iya. Tapi serem Pak, itu Pak saya juga nggak mau dah. Itu sih. Dan itu kalau menurut si Abdi Dalam ini dia nggak pernah lihat itu, jadi gue nggak bisa menjawab juga gitu. Iya. Harusnya lu kalau ketemu Kuyang ya, lu ajak tukang sate cuy. Oh jangan. Kenapa? Oh jangan. Soto Betawi. Soto tangkar. Itu juga boleh. Iya, sate mah dagingnya dong, bukan jeroan. Harusnya gue tantangin kali ya. Lu Kuyang, gue Kayang. Ada astagfirullahaladzim. Nantangin ya, nasi ya. Iya, tapi itu udahlah. Maksudnya sampai ya adalah gue diganggu-ganggu sampai mungkin terakhir kali itu. Gue tuh pas kuliah gue di apartemen sendiri. Terus gue punya 2 sahabat yang nginep di waktu yang berbeda. Jadi kan gue boarding school kan, jadi masih akrab sama teman-teman lama kan. Satu namanya Alfi, satu namanya Bima. Mereka nginep lah. Alfi nginep, terus minggu depannya Bima nginep, terus kita nongkrong bertiga. Terus dia bilang gini, teman gue nih, Tom, gue mau cerita, tapi jangan takut ya. Ya, begitu mah pasti takut dong di awalnya gitu. Terus kata, iya, jadi waktu gue nginep di sana, itu gue mimpi. Di mimpi gue itu ada cewek baju merah di dalam kamar lo. Enggak, dia bilang gini, di mimpi gue itu ada cewek. Bima bilang, baju merah kan Vi? Gitu. Anjir, berarti dia si Bima dan Alfi mimpinya sama berarti. Wah, anjir. Masalahnya gue bayar listrik sendiri, bayar IPL, ya ikut bayar lah. Nah itu bener, enak kan. Iya. Tinggal di apart nggak mau patungan. Itu ya terakhir ya, yang udah tuh kayak cuma suara-suara lewat, apa bunyi-bunyi. Gue ya udahlah. Itu sih. Oke, Kuyang Kayang. Gue yakin buat teman-teman di daerah Jawa Barat terutama ya, ketika dengar beberapa clue dari Mas Tommy atau Mas Tomcuk soal si boarding school, bisa langsung tergambar sebenarnya sekolahnya. Harusnya. Karena tidak banyak sekolah yang punya helipad ya. Oh iya. Ada, tapi tidak banyak. Dulu macet.
Dulu daerah situ macet Daerah banget. selalu macet. Jadi foundernya naik helikopter. Iya. Ceritanya begitu ceritanya. Sekolah ada lapangan tenis, lapangan apa tadi? Futsal, basket, kolam renang. Ada area hutan juga. Iya. Asrama putra, asrama putri. Sekolahnya kebetulan tuh di Amerika Barat. Wah. Jadi sebenarnya bukan Jawa tapi Amerika Barat. Daerah Kansas ya, teman-teman. Tadi ada satu clue sebenarnya. Kalian tidak sadar. Biarkanlah dicari. Keceplosan Mas Tom. Oh, gue ingat lagi. Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Sorry. Nggak apa-apa Mas. Cluenya buat anak motor itu ya? Iya. Gua langsung, oh alah gitu. Itu sorry. Iya, gitu lah. Iya. Tapi balik lagi menurut keyakinan saya Iya, ceritanya benar. begitu. Jadi ya. Itu udah lama pengen gue cerita soalnya. Tapi banyak alumni sini, gue yakin Pak. Teman kuliah gue aja ada 3 orang yang gue kenal alumni situ. Iya. Nggak Itu junior gue pasti kenal gue, deket kan? Lu di bawah gue setahun kan? Iya, enggak, kita sangkatan kalau sekolah ya. Sekolah, oh ya, berarti ya temen Iya, harusnya. sangkatan dong sama lu. Iya, bener, udah Oh, iya, sama. Iya. Ntar deh habis ini. Iya, Oke. coba cek mutual friend. Iya. Gitu Oke. lah ya, gitu. Iya. Wah, itu dia sebuah Lumayan. cerita dari boarding school. Tapi lu masih inget ya? Maksudnya udah puluhan tahun lulus banyak kejadian gitu. Oh kalau SMA masih diingat. Masih. Kalau SMA tuh Semua orang ingat ya? semua Masa-masa orang ingat. SMA ya? Kagak lagi. SMP juga masih ingat gua. Gua udah Iya. mulai lost tuh. Satu SMP tuh udah mulai lost tuh gua gimana ya gitu detailnya. Tapi mostly masih ingat gua. SMP. Masih ingat lagi gue sampai SD. Bentukan, guru-guru, kejadian-kejadian apa gitu tuh masih ingat gua. Nama masih ingat sih gue. Nama-nama teman-teman lama tuh masih Iya, masih ingat. gitu. Oke. Thank you berat Pak Tom Cuk atau Thank Pak you. Tommy sudah Thank mampir you. ke PMK. Thank you banget. Semoga lancar terus pekerjaannya nih. Amin. Amin. Ditunggu Buat- ceritanya dari timur tuh. Boleh, Wah, itu boleh, yang kita boleh, tunggu kabarin. cerita dari Iya. Indonesia Timur ya. Ya. Nah, buat teman Kliwon yang pengen berbagi cerita juga silakan langsung kirim sinopsis cerita kalian ke email di bawah ini. Yes, sir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Udah. Thank you.